Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki dari Teknik Kimia Angkatan 2018. Di sini saya mengajukan diri sebagai calon ketua PPSMB Ksatria 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Panelis, baik itu Bapak Heri, Bapak Wazis, dan teman-teman Dewan Panelis lainnya karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan grand design yang telah saya rancang. Dalam merancang grand design PPSMB Ksatria 2020, ada 4 hal penting yang menjadi latar belakang atas penyusunan grand design ini. Yang pertama yaitu revolusi industri, dimana yang seperti kita ketahui bahwa sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0 dan bahkan Jepang sudah mengumumkan bahwa sekarang sudah memasuki era society 5.0. Lalu berikutnya adalah engineer yang menjadi tokoh nasional seperti Bapak Insinyur Haji Soekarno dan Bapak Baharudin Yusuf Habibie yang telah membanggakan baik di kancah nasional maupun internasional. Lalu yang berikutnya adalah alumni Fakultas Teknik UGM yang sekarang telah sukses di bidangnya masing-masing, seperti Bapak Ahmad Yuniarto sebagai mantan CEO Selam Bersih Indonesia, lalu ada Bapak Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, dan Bapak Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR. Lalu berikutnya ada terkait masalah 21st Century Skills, di mana telah ada suatu lembaga yang menggagas ide tentang 21st Century Skills, yaitu kebutuhan-kebutuhan atau skill-skills yang sekiranya dibutuhkan oleh manusia untuk bisa survive di era disruptif ini. Nah, oleh karena itu dari keempat poin ini saya akan menelaah lebih lanjut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan merancang grand design PPSMB Ksatria Fakultas Teknik UGM 2020. Evaluasi beberapa tahun yang lalu. Nah, dengan metode wawancara, saya telah bertanya kepada beberapa orang secara random terkait evaluasi tentang PPSMB Ksatria ini. Dari hasil wawancaranya, saya dapat menyimpulkan ada 3 poin utama tentang evaluasi PPSMB Ksatria. Yang pertama adalah acara yang monoton dan kurang inovasi. Seperti yang kita ketahui, kegiatan-kegiatan yang diadakan di PPSMB Ksatria setiap tahunnya hampir sama, tidak banyak perubahan, dan bahkan terjadi berulang-ulang, sehingga terkesan seperti template. Oleh karena itu nanti pada bagian inovasi saya akan mengajukan beberapa inovasi yang dapat dijadikan suatu landasan untuk berubah. Lalu yang kedua adalah kepanitiaan yang kurang efektif dan efisien dalam bekerja. Seperti yang kita ketahui sendiri, dari tahun ke tahun jumlah panitia PPSMB Ksatria FTUGM itu sangatlah banyak, sehingga dalam bekerja itu tidak dapat efektif dan efisien. Banyak anggota-anggota divisi yang tidak bekerja, bahkan pada hari H mereka tidak datang. Oleh karena itu di sini saya akan berusaha mengubah struktur kepanitiaannya supaya lebih efektif dan efisien lagi dalam bekerja. Yang terakhir adalah kurangnya follow up terkait materi dan nilai yang disampaikan. Nah, seperti yang kita ketahui, PPSMB UGM ini diciptakan dengan cukup matang dan nilai-nilai dan materi yang disiapkannya cukup bagus, tetapi hanya disampaikan di hari H. Sementara untuk menerima sebuah materi atau nilai itu tidak dapat dalam 1 atau 2 hari saja, harus ada proses dan waktunya. Oleh karena itu di sini dibutuhkan follow up terkait materi dan nilai yang telah disampaikan. Ya, di sini saya menggunakan alur berpikir sebagai landasan saya untuk menyusun grand design ini. Yang pertama, dasar pemikiran. Dasar pemikiran yang saya gunakan adalah evaluasi, aspirasi, dan mimpi, di mana ketika dikumpulkan akan menjadi sebuah landasan bergerak dengan berbagai pertimbangan seperti karakteristik dan perilaku mahasiswa Fakultas Teknik UGM, arah gerak mahasiswa UGM, peran dan fungsi mahasiswa, serta kondisi terkini Fakultas Teknik UGM. Setelah digabungkan, saya akan melakukan analisis dengan metode SWOT analisis dan wawancara kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga akan dihasilkanlah visi, misi, nilai, dan budaya di PPSMB Ksatria TUGM 2020 ini. Setelah muncul visi, misi, nilai, dan budaya, saya dapat merancang struktur organisasi dan pembagian kerja terhadap setiap elemen yang ada di kepanitiaan ini. Ya, berikutnya adalah visi dan misi. Visi yang saya usung untuk PPSMB Ksatria 2020 yaitu pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru atau PPSMB Ksatria sebagai katalisator pengembangan mahasiswa baru yang progresif, kolaboratif, dan menebar kebermanfaatan baik bagi Fakultas Teknik UGM
UGM maupun bagi Nusantara. Nah, di sini ada 3 poin penting yang saya tekankan. Yang pertama yaitu katalisator pengembangan, di mana seperti kita ketahui, Fakultas Teknik sendiri mempunyai visi untuk mengembangkan setiap elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah mahasiswa. Oleh karena itu di sini saya harapkan PPSMB Ksatria ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari pihak fakultas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa baru. Berikutnya adalah progresif dan kolaboratif, dimana seperti kita ketahui juga saat ini manusia berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, sehingga diharapkan PPSMB Ksatria UGM dapat menyusun elemen dan menyusun rangkaian acaranya dengan progresif. Lalu kolaboratif. Kolaboratif ini dimaksudkan agar PPSMB Ksatria UGM itu dapat menciptakan kolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pihak di dalam fakultas maupun di luar fakultas. Lalu yang terakhir adalah menebar kebermanfaatan. Nah, seperti yang kita ketahui juga, sebaik-baiknya orang adalah orang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu di sini diharapkan apapun yang kita lakukan, apapun yang digagas oleh setiap orang itu dapat memberikan manfaat, baik itu bagi pribadinya masing-masing, baik itu bagi UGM atau baik itu bagi Nusantara. Pada PPSMB Ksatria 2020 ini saya mengusulkan 4 misi. Yang pertama adalah memperkenalkan mahasiswa terhadap peran dan potensinya dalam merealisasikan tridharma perguruan tinggi agar dapat berkontribusi dalam pembangunan Nusantara. Nah, di sini penekanannya kepada PPSMB Ksatria agar dapat memperkenalkan mahasiswa baru terhadap peran dan potensinya sebagai mahasiswa di Indonesia. Nah, lalu berikutnya adalah menunjukkan keberagaman yang ada di Fakultas Teknik UGM dan potensinya sebagai wadah untuk meningkatkan kapabilitas mahasiswa. Seperti yang kita ketahui sendiri, Fakultas Teknik UGM ini memiliki banyak sekali keberagaman. Mungkin salah satunya adalah KMHM dan BSO. Oleh karena itu di sini diharapkan PPSMB Ksatria ini dapat menunjukkan keberagaman dan menjadi jembatan pada mahasiswa baru untuk mengenalkan lebih lanjut terhadap keberagaman ada di Fakultas Teknik ini. Lalu berikutnya yang ketiga adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu pihak eksternal maupun internal Fakultas Teknik UGM dalam pelaksanaan PPSMB Ksatria FTUGM 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai agen katalisator pengembangan mahasiswa baru, PPSMB Ksatria ini tidak dapat mengerjakan tugasnya sendiri. Oleh karena itu di sini dibutuhkan kolaborasi dengan pihak internal seperti KMHM, BSO, dan yang lain-lainnya, dan pihak eksternal seperti pengisi materi dari UGM secara pusat maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan PPSMB Ksatria 2020. Berikutnya adalah memberi arahan dan didikan kepada panitia pelaksana PPSMB Ksatria FTUGM 2020 agar menjadi pembimbing dan teladan yang baik bagi mahasiswa. Nah, seperti yang kita ketahui juga, orang-orang belajar dari melihat. Oleh karena itu diharapkan panitia PPSMB ini dapat menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa baru dengan cara memberi arahan dan didikan kepada setiap panitia yang ada di PPSMB Ksatria FTUGM nanti. Ya, berikutnya adalah nilai. Nah, menurut Anthony Giddens, nilai adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang tentang apa yang dikehendaki, apa yang layak, dan apa yang baik atau buruk. Nah, nilai ini akan saya jadikan sebagai dasar pemikiran untuk menyusun PPSMB Ksatria 2020 ini. Saya beracuan kepada 21st Century Skills yang tersusun atas 3 skills, yaitu education skills, literasi skills, dan life skills. Nah, dari 21st Century Skills ini saya menyimpulkan ada 5 nilai utama yang dapat digagas pada PPSMB Ksatria 2020. 5 nilai ini dapat disingkat sebagai FLIK. FLIK ini terdiri atas yang pertama flexibility. Flexibility yang dimaksudkan di sini diharapkan mahasiswa baru dapat lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan, dapat lebih mengatur dan manajemen waktunya, dan dapat menerima apa yang mereka dapatkan selama ini. Lalu yang kedua adalah leadership. Leadership di sini dimaksudkan agar setiap mahasiswa baru itu dapat menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, beretika,
dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah inisiatif, di mana di sini mahasiswa baru dituntut untuk dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahan, memberikan gagasan, sampai memulai suatu perubahan. Lalu yang keempat adalah critical thinking. Di sini di mana mahasiswa baru dituntut untuk dapat berpikir secara kritis, solutif, memberikan sebuah gagasan solusi terkait suatu permasalahan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu yang kelima adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini sebagai penjembatan di antara 4 nilai tersebut. Oleh karena itu, diharapkan di sini mahasiswa baru dapat bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya, baik itu teman-teman atau masyarakat, untuk berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dunia. Berikutnya adalah struktur kepanitiaan. Pada tahun ini, saya menggagas sesuatu yang berbeda terhadap struktur kepanitiaan, yaitu ada sistem divisi dan kebiroan. Nah, tahun ini saya menggagas ada 2 kebiroan, yaitu Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan. Biro Kesekretariatan sendiri terdiri atas sekretaris dan KSK yang terdiri atas 8 orang. Nah, sementara itu Biro Keuangan terbagi atas bendahara dan fundraising yang terdiri atas 7 orang. Lalu ada 8 divisi yang menunjang PPSMP Ksatria 2020 ini. Nah, divisi yang pertama yaitu divisi kreatif. Divisi kreatif ini terbagi atas 3 subdivisi, yaitu subdivisi acara, subdivisi inaugurasi, dan subdivisi tugas dan materi. Nah, divisi kreatif ini terdiri atas 18 orang. Berikutnya adalah divisi Humkom Trans yang terdiri atas 12 orang dan tersusun atas 2 subdivisi, yaitu subdivisi Humas dan subdivisi Komunikasi dan Transportasi. Lalu yang ketiga adalah divisi Protokoler yang terdiri atas 6 orang. Lalu yang keempat adalah divisi Pemandu yang terbagi atas 2 subdivisi, yaitu subdivisi Pemandu dan subdivisi Teknis Lapangan. Nah, divisi Pemandu ini terdiri atas 92 orang. Lalu berikutnya adalah divisi Properti dan Dekorasi yang terdiri atas 15 orang. Lalu yang keenam adalah divisi Konslok atau Konsumsi dan Logistik yang terdiri atas 12 orang. Dan yang ketujuh adalah divisi DMD atau Desain, Multimedia, dan Dokumentasi yang terdiri atas 10 orang. Dan yang terakhir adalah divisi Medik atau tahun lalu namanya divisi P3K yang terdiri atas 10 orang. Dan total kepanitiaan tahun ini adalah 190 orang. Dan saya yakin dari 190 orang ini dapat terciptanya kepanitiaan efektif dan efisien. Ya. Berikutnya adalah inovasi. Pada pelaksanaan PPSMP Ksatria 2020 ini ada 3 inovasi yang saya usulkan. Pertama adalah checkpoints. Checkpoints adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan mahasiswa baru dapat menerima nilai dan materi-materi yang telah disampaikan dengan baik. Nah, checkpoints ini dapat dilakukan oleh pemateri atau pemandu sehingga memudahkan mahasiswa baru untuk dapat lebih memahami. Bentuknya dapat berupa games atau mini post test. Nah, berikutnya adalah coaching clinic. Nah, coaching clinic adalah wadah untuk melakukan follow up terkait nilai-nilai dan materi yang telah disampaikan pada pelaksanaan PPSMP Ksatria. Nah, pelaksanaan coaching clinic ini dilakukan di luar PPSMB atau setelah PPSMB selama 1 bulan penuh. Nah, dilakukan setiap minggunya, setiap hari Jumat, dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap elemen, baik itu dari peserta maupun panitia. Lalu berikutnya adalah social project. Nah, social project di sini adalah kegiatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai dan materi yang telah disampaikan pada PPSMP Ksatria dan telah direview pada coaching clinic. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai-nilai dan materi tersebut tidak hanya dapat diterima, tapi harus diaplikasikan juga agar lebih bisa bermanfaat, baik itu bagi pribadinya masing-masing ataupun bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, social project tahun ini saya harapkan dapat dipersiapkan lebih baik agar dapat membantu mahasiswa baru untuk mengaplikasikan materi dan nilai yang telah mereka dapatkan. Mungkin sekian penjelasan tentang grand design yang telah saya rancang. Akhir kata saya mohon maaf bila banyak kesalahan, dan jika masih ada pertanyaan dapat dilontarkan lewat email. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.